Oke, tes cek mic. Oke, video ini, video analisa market untuk kemarin ya, karena kemarin gua nggak ngupload yang pre-market karena price action-nya masih sama. Jadi video ini sebenarnya untuk hari Rabu tadi, tanggal 25 Mei 2022, dan untuk sesi Eropa nanti sore. Kita mulai analisa kita dari VIX. Nah, VIX di sini di daily, di intraday kita masih berada di atas support. Kalau kalian masih ingat ini, long setup sebelum close ini di hari Senin, di hari Rabu, hari Rabu minggu lalu, sebelum close ya, kita masih di atas $28, which mean itu kita masih bullish. Bisa aja di sini kita bakal rally up. Ketika rally up, maka indeks dan risk asset akan turun. Inverse dari risk asset adalah fix. Tapi di sini kita punya intraday short atau counter trend short ya. Di sini ini di trade di hari Rabu, Selasa, dan belum mencapai target. Targetnya berada di $27,93. Di 15 menit, di time frame 15 menit kita punya short ini tadi malam di trade ya, jam setengah 8, 30 menit sebelum New York Open, dan berhasil mencapai target. Dan seharusnya next measured move untuk fix adalah traditional short ini. Ini yang bisa kita jadikan hal yang paling konservatif ya bagi indikator untuk risk asset. Jika fix bisa nge-break $29,26, mungkin dibulatkan $30. Kalau fix bisa nge-break ini, maka fix akan mengonfirmasi support setup hari Rabu minggu lalu kemarin. Dan kalau bisa nge-break, kemungkinan kita bakal memulai uptrendnya. Jika fix uptrend, maka risk asset akan down. Jadi untuk fix, bearish selama berada di bawah $29,26. Kalau kita bisa break, itu menjadi konfirmasi support yang sudah di retest kedua kalinya. Oke, kita udah tahu fix gimana. Kita lanjut ke S&P. Nah, S&P di sini gua mau kasih lihat 8 minggu terakhir ya, sejak kita downtrend. Di setiap hari Kamis dan Jumat bisa dilihat di sini. Di sini ada uptrend yang ada long setup yang break dan dump. Ini lagi di hari Kamis, Jumat, long setup, break, dan dump. Kamis, Jumat, ada long setup yang di break, sempat dipertahankan 2 kali, dan break, dump. Setiap hari Kamis dan Jumat, bisa dilihat. Ini juga yang di tanggal 4 Mei, awal bulan Mei, dump di hari Kamis, Jumat. Ini pas di hari Selasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dump. Apakah kita bakal mengulang hal yang sama lagi? Jadi dari Senin sampai Rabu atau sampai hari Kamis itu biasanya kita punya squeeze atau punya counter trend uptrend ya, seperti ini. Kita lihat kita punya counter trend uptrend menuju resisten ya. Ini masih valid, dan di time frame 15 menit ini yang tadi malam yang kita trade ya, berhasil mencapai target. Ya, ini yang berkorelasi dengan fix yang ini tadi. Yang ini. Fix berhasil mencapai target dan S&P berhasil mencapai target. Next measured move ya, untuk long setup S&P adalah yang ini. Dari low yang tadi malam ke most recent high. Kalian masih ingat minggu lalu gua ada gambar
setup original sebelum close itu yang seperti ini, dan ini belum pernah di trade ya. Yang gua tandain di sini ini adalah 50% retracement-nya. Kemungkinan di sini ada order, limit order para Wall Street ya. Kita taruh aja di sini. Kemungkinan ini bisa jadi resisten. Jadi sesudah trend break ya, sesudah trend ini ada long setup yang sebelumnya dipertahankan, gagal, break, dan kita belum pernah nge-trade short setelah itu. Dan ini setup short original yang belum pernah di-trade setelah trend break tadi. Dan perlu diingat juga kan, setiap hari Kamis dan Jumat kita selalu dump. Senin sampai Rabu kita punya uptrend, squeeze menuju resisten, dan Kamis Jumat kita dump. Kita nggak berasumsi kalau Kamis dan Jumat pasti dump, enggak. Jika 3.945 ini bisa dipertahankan seperti ini, kita bisa aja tetap grinding high, bahkan retest ya high di tanggal 17 Mei ini. Saja bakal retest resisten daily lagi. Tapi kalau ini break, kalau 3.945 ini break ya, itu akan menjadi konfirmasi resisten original short setup yang tadi. So untuk S&P bullish selama berada di atas 3.945. Ini berkorelasi dengan fix resisten yang ini. Jika S&P ngebreak, fix ngebreak, itu akan menjadi konfirmasi support di fix dan resisten di S&P. Ya. Lanjut ke Nasdaq. Nah, Nasdaq di sini di daily kita masih downtrend ya. Kita punya terakhir short setup yang ini di trade di front run di 50% dan berhasil mencapai target, dan seharusnya kita secara perspektif kita masih downtrend. Kita lihat di sini ada partisipasi lagi di 50% short full retracement. Traditional retracement di 12.042. Tapi karena fix dan S&P ya, nggak tutup kemungkinan kalau Nasdaq juga punya counter trend. Jadi ini yang berkorelasi dengan fix long setup yang pertama tadi nggak dipertahankan ya. Jadi punya long setup di sini yang sloppy, wajar ya kalau counter trend itu sloppy seperti ini, berhasil mencapai target dan nyentuh resisten lagi. Dan yang berkorelasi di sekarang ini untuk sisi Eropa nanti adalah setup yang ini. Jadi low di hari Rabu ke most recent high. Jadi sebelumnya ini udah di trade lah ya. Ketika fix nge-trade yang ini, kali ini di mana oh ya yang ini Nasdaq nge-trade support yang sama dengan resisten di fix yang ini ya, dan ini yang menjadi korelasi dengan Nasdaq. Jadi untuk Nasdaq, selama Nasdaq berada di atas 11.811 dolar, Nasdaq masih bisa bullish ya. Ini udah di trade tadi sebelum close, bisa aja mungkin nanti sesi Eropa bakal retest ya. Tapi kalau ini di break, itu akan menjadi konfirmasi resisten daily shortnya. Dow, YM, nah Dow juga benar-benar sama dengan S&P. Ini yang sebelum close di ini. Oh, udah di break ya, udah di break. Saja kita bakal retest. Kita punya counter trend long seperti biasa di hari Senin sampai Rabu. Dikit lagi mencapai target. Ya. Dan ini yang berkorelasi dengan fix di hari Rabu ini tadi. Pas banget profit targetnya. Ya, dan ini next long setup untuk Dow, untuk YM. Yang berkorelasi dengan fix sekarang.
Dow bullish selama berada di atas $31.886. Jika ini di break, maka kemungkinan kita kembali ke downtrend di daily. Bitcoin masih sama ya. Di daily kita punya ekstensi short. Jadi masih biris selama berada di bawah $32.816, dan di sini kita cuma ranging atas, ranging bawah. Kita gunain VIX dan S&P sebagai indikator untuk Bitcoin ya. Nah, di Bitcoin ketika S&P nge-trade long setup yang ini. Sorry, yang ini mungkin ya. Yang ini BTC nge-trade long setup yang ini di hari Rabu ini tadi. VIX berada di short dan semua risk asset berada di long. Kalau kalian perhatikan ini hari Rabu ya, hari Rabu. Di hari Rabu kita ngedam, Kamis, Jumat dam. Kamis, Jumat dam. Sekarang yang perlu kita lihat, kalau VIX bisa berhasil mempertahankan shortnya, nggak ngebreak $29, S&P bisa mempertahankan longnya, intraday longnya $3.945, bisa mempertahankan kayak gini ya. Bitcoin bisa saja juga mempertahankan longnya dan menyelesaikan targetnya. Tapi jika VIX break shortnya, S&P break longnya, kemungkinan BTC akan dump seperti minggu-minggu yang sebelumnya. So, gunain VIX dan S&P sebagai indikator. Karena BTC dan S&P itu sama-sama risk asset. Kita lanjut ke mata uang. Nah, USD Japanese Yen yang kalian bisa lihat di sini. Kita punya target short yang berhasil di trade ya, $126. Kita bisa aja berasumsi mungkin bakal ada tradisional ya, atau mungkin full retracement. Yang jelas ya memang harus full retracement untuk memastikan. Jadi kemungkinan jika USD Japanese Yen ini naik menuju next resistance untuk ngebuat short yang baru, ketika naik ini dolar akan menguat. Dolar menguat, semua yang berpairing dengan dolar akan turun. Entah dia turun karena downtrend atau menuju support seperti ini. Bisa aja di S&P bakal ke support, Nasdaq, YM, Bitcoin bakal ke support lagi ya. Jadi untuk USD Japanese Yen ya, karena sudah menyelesaikan target, nggak bisa kemana-mana lagi selain ke next measured move short. Jadi untuk USD Japanese Yen biris selama berada di bawah $129,443, dan ini bisa mewakilkan penguatan dolar di sebelum minggu ini selesai. Kalau squeeze dolar akan menguat. Kita lanjut ke Aussie dollar. Nah, Aussie dollar ya, kita berada di profit taking level. Kita punya long setup di tanggal 15 Mei, long setup di 17 Mei. Semua menyelesaikan targetnya ya. Jadi kalau memang ada retracement untuk next long setup yang ketiga kalinya, yaitu full retracement ini. Yang kita tahu tadi USD Japanese Yen kemungkinan dolar akan menguat. Jika dia squeeze up naik, dolar menguat, maka Aussie bisa jatuh ke support untuk ke next long setupnya yang ketiga kalinya. Aussie dolar bullish selama berada di atas $0,69426. Euro juga dalam kondisi yang sama. Dia punya long setup 16 Mei berhasil mencapai target. 17 Mei berhasil bahkan ngeblow up target. Dan di sini kalau memang ada ekstensinya sudah kemungkinan sudah di trade ya. Tapi
Karena ini ekstensi yang pertama kita harus observasi. Kalau memang, next major move yang paling konservatif sama kayak Aussie, bisa saja euro akan melakukan full retracement kecuali nanti ekstensinya ini berhasil mencapai target baru kita mulai gambar ekstensi selanjutnya. Dan kalau kalian lihat karena ada kemungkinan USD Japanese Yen naik, berarti dolar menguat, euro di sini bisa aja bakal memulai counter trend short-nya menuju support ya. Tapi untuk euro bullish selama berada di atas 1,050118 dolar. Bullish. British pound. Nah, British pound di sini berada di profit taking level long ya, di trade sekali, 2 kali berhasil mencapai target dan kita bertemu dengan daily ekstensi short yang masih valid ya. Ekstensi yang pertama, ekstensi yang kedua. Sekarang kalau ini bisa aja bisa aja dia bakal ngebuat double top karena dolar menguat. Max major move long untuk British pound adalah full retracement-nya. Jadi British pound masih bullish selama berada di atas 1,23256 dolar. Sama kayak Aussie, Euro, British pound kemungkinan bisa melakukan full retracement-nya. Kalau Euro, kalau memang dolar melemah lagi, mungkin Euro tadi bermain tensinya. Ini kalau Euro ekstensi berarti GBP tradisional. Tapi belum ada pembuktian ya. Sampai ada pembuktian baru kita gambar. Jadi ini yang paling konservatif yaitu yang full retracement. Belum ada pembuktian tradisional dan tensi. Dan cukup berkorelatif. Naik ya, USD Japanese naik, dolar menguat dan mata uang yang lain turun ke support. Dan ya, kemungkinan S&P, Nasdaq, Dow dan Bitcoin akan downtrend lagi atau paling enggak turun ke support. Lanjut ke gold. Nah, gold ini sama dengan euro ya. Gold punya long setup yang sekali berhasil di trade. Walaupun ada ekstensi, tensinya gagal. Dan ya, next long setupnya yaitu full retracement. Jadi gold bullish selama berada di atas 1817,1 dolar. Crude oil, nah crude oil juga masih pingpong, tapi secara teknikal kita bullish selama berada di atas 106,57 dolar. Ya, jadi di sini ada support yang sudah dikonfirmasi. Ketika dia nge-break long, support yang ini. Dan kita masih belum dikasih retracement. Market gold, crude oil dan mata uang benar-benar slow. Apalagi hari ini juga bank holiday untuk Eropa. Jadi bank Eropa libur, jadi kita expect market hari ini bakal slow banget. Hari ini dan besok ya. Dan hari Senin depan market libur karena ada peringatan Memorial Day di Amerika. Oke, cukup untuk analisa hari ini. Jika ada yang bingung silakan tanyakan di Discord. Cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi.